Sejak tahun 2006, Kementerian Pertanian telah memberikan penghargaan kepada petani berprestasi dan penyuluh pertanian teladan sebagai bentuk apresiasi kepada petani dan penyuluh pertanian yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan pertanian. Petani bersama penyuluh pertanian berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta peningkatan nilai tambah produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Tingkatkan motivasi dan inovasi, bangsa yang tinggi rekayasa teknologi. BP3K model Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berdiri sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2008 dan mendapatkan predikat sebagai BP3K model dari BP4K Kabupaten Ciamis. Faktor sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti pusat informasi, alat bantu penyuluh, peralatan administrasi, buku, publikasi dan mebeler, serta 5 unit sepeda motor sampai saat ini sudah menunjang. BP3K Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis selama ini dianggap berhasil dalam mengemban tugas sebagai Subsatmikal atau Satuan Administrasi Pangkal yang mampu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menselaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kantor yang berdiri di atas lahan seluas 1024 meter persegi ini mempunyai moto, yaitu lebih cepat, lebih akurat. Visi dari BP3K Sukamantri ini adalah terwujudnya sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan mantap dari tahun 2009 hingga 2014. Sedangkan misinya adalah mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya penyuluhan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatkan profesionalisme kelembagaan penyuluh, meningkatkan kemandirian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, dan meningkatkan sistem kemitraan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan tujuan fungsi dan sasaran penyuluhan, BP3K Sukamantri senantiasa meningkatkan kompetensinya, baik bagi penyuluh PNS, penyuluh swasta, penyuluh swadaya, pelaku utama dan pelaku usaha untuk mewujudkan kelembagaan BP3K yang dapat mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Sukamantri. Kami berusaha mengadakan pendekatan ke berbagai dinas instansi terkait sehingga nanti BP3K model ini mendapat fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bapak Petani. Itulah gelar yang pantas disematkan kepada Tugimin, salah seorang warga pendatang berumur 52 tahun yang tidak kenal menyerah dalam mengembangkan usaha pertanian di Kecamatan Besi. Berbekal dari pengalamannya, Tugimin mampu menarik kepercayaan warga Kota Besi hingga pemerintah daerah bahwa di wilayah Kota Besi juga bisa menjadi wadah yang layak dalam sektor pertanian. Usaha pertanian ini dirintis sejak tahun 1997 dan jenis tanaman yang dikembangkannya adalah tanaman jeruk. Tanaman jeruk dipilih sebagai usaha yang cukup menjanjikan karena masa produksi jeruk cukup panjang dan dalam sebulan bisa dipanen setiap saat.
Berkaitan dengan prestasi di bidang pertanian jeruk ini, Tugimin berhasil meraih penghargaan sebagai petani terbaik pada tahun 2007 yang mampu berkiprah di tingkat nasional. Berkat prestasi ini, Tugimin dipercaya menjadi penyuluh swadaya pertanian, dan di desanya juga didirikan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan atau P4S. Jadi saya ingin sampai di sini punya tanah sendiri, lalu saya bisa nanam untuk berkebun sendiri gitu. Jadi supaya masyarakat ini tahu kayak apa hasilnya, lalu terus kayak apa perkembangannya. Ternyata sampai sekarang ini lebih berkembang lagi daripada yang diperkirakan orang-orang yang dulu. Sejak tahun 2004, pemerintahan Desa Sidomulyo menggalakkan masyarakat untuk membudidayakan tanaman pisang raja dengan tujuan menjadikan Desa Sidomulyo sebagai sentra pengembangan tanaman pisang raja. Buah pisang raja ini merupakan buah pusaka yang pada bulan-bulan tertentu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yaitu dapat mencapai harga 100.000 per sisir. Dalam rangka menggalakkan penanaman pisang raja tersebut, pemerintah Desa Sidomulyo melalui APBDES memfasilitasi modal sebesar Rp500.000 untuk masyarakat yang menanam 100 batang pohon pisang raja. Pada tahun 2007, Desa Sidomulyo mendapat fasilitas dalam kegiatan pembelajaran untuk petani dari proyek FEATI. Model pembelajaran yang difasilitasi berbentuk FMA atau Farmer Management Activity adalah kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh petani. Lembaga petani yang mengelola FMA disebut UPFMA atau Unit Pengelola FMA. UPFMA Desa Sidomulyo bersekretariat di Rumah Ketua 1, yaitu Lasio Saifuddin, yang terletak di Dusun Ponggok, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Kelompok tani yang menjadi peserta FMA berjumlah 12 kelompok tani. Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 17 Februari 1963 ini bernama Haji Karsa, seorang penyuluh pertanian yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1987 dan ditempatkan di salah satu WKPP di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selama perjalanan karirnya sebagai penyuluh, beliau sering dimutasikan dari satu WKPP ke WKPP lainnya dalam rangka pembinaan kepada penyuluh yang lebih muda. Sampai saat ini pun, yang bersangkutan masih menduduki salah satu WKPP di Kabupaten Oki, yaitu WKPP Bumi Makmur, Desa Gedung Rejo, Kecamatan Mesuji Raya, dengan jabatan terakhirnya sebagai penyuluh pertanian madya yang berpangkat 4A dan masa kerja sebagai penyuluh selama 23 tahun. Sebagai seorang penyuluh, kegiatan yang dilakukannya adalah melaksanakan persiapan penyuluhan dengan membuat rencana kerja penyuluh, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan melalui kunjungan dan tatap muka ke petani dan kelompok tani, melakukan demplot, percontohan dan kaji kerap dari berbagai komoditas,
penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik, dan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan serta seminar-seminar yang terkait dengan bidang pertanian. Proksi,